Mathalul ladzina hummilut Taurata thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara bi'sa mathalul qaumil ladzina kazzabu biayatillah wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man iktafa, amma ba'du. Ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas berbagai kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kita. Nikmat kesehatan, nikmat rasa aman adalah merupakan nikmat-nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita, yang patut kita bersyukur karenanya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi, mu'afan fi jasadihi, indahu qutu yaumihi, faka'anna mahizat lahu dunya bihadzafiriha." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa seorang yang dia aman di tempatnya di pagi harinya, sehat badannya, dan ada makanan pokok yang bisa dia nikmati untuk satu hari itu, maka sungguh telah dikumpulkan seluruh kekayaan dunia. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat taufik yang Allah anugerahkan kepada kita, sehingga jarak yang jauh, udara yang dingin tidak menghalangi kita untuk hadir di rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala untuk beribadah dan mengkaji ilmu agama. Dan semua itu adalah kemudahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak diberikan kepada semua orang. Tidaklah seorang hamba melakukan satu amalan kebaikan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan taufik kepadanya dan memberikan kemudahan untuk dirinya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di akhir surat At-Takwir, Allah berfirman, "Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah." Tidaklah kalian menghendaki satu kebaikan kecuali semua itu telah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Al-Baghawi rahimahullahu ta'ala ketika menafsirkan ayat yang mulia ini, ayat terakhir di surat At-Takwir, maka beliau mengatakan dengan perkataan yang sangat indah, "Inna ahadan la ya'malu khairan illa bitaufiqillah wala syarran illa bihuzlani." Kata Imam Al-Baghawi rahimahullahu ta'ala, tidaklah seorang bisa melakukan amalan kebaikan, salat, membaca Al-Quran, dan berbagai amalan-amalan kebaikan yang lainnya, illa bitaufiqillah, kecuali dengan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala syarran, dan tidaklah ada seorang hamba yang tergelincir dalam dosa dan keburukan, illa bihudlani, kecuali orang itu adalah orang yang ditelantarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sebagai umat di akhir zaman diturunkan Al-Quran yang merupakan kitab suci yang paling mulia dan mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling utama. Al-Quran ketika diturunkan melalui malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, maka malaikat Jibril mendapatkan gelar Ruhul Amin. Sebagaimana Allah berfirman, "Wa innahu latanzilu rabbil alamin, nazala bihi Ruhul Amin." Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya Al-Quran benar-benar diturunkan oleh Rabb semesta alam,
nazala bihi ruhul amin, yang diturunkan, yang dibawa turun oleh ruhul amin, yaitu malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Al-Quran ketika diturunkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka beliau menjadi sayyidul anbiya'i wal mursalin, menjadi penghulunya para nabi dan rasul. Al-Quranul Karim ketika diturunkan kepada umat Islam, maka umat Islam menjadi sebaik-baik umat. Sebagaimana Allah firmankan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kalian wahai umat Islam adalah sebaik-baik umat yang Allah keluarkan untuk manusia. Al-Quranul Karim ketika Allah turunkan di bulan Ramadan, maka bulan Ramadan menjadi satu-satunya bulan yang utama yang Allah sebutkan secara langsung di dalam Al-Quran, dan tidak ada bulan hijriyah yang lain yang Allah sebutkan kecuali hanya Ramadan saja, dan itu dikaitkan dengan Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an." Di dalam bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Al-Quranul Karim ketika Allah turunkan pada suatu malam, maka malam itu menjadi malam kemuliaan yang disebut dengan Lailatul Qadar. Sebagaimana Allah berfirman, "Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar." Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada Lailatul Qadar. Bahkan seandainya Al-Quran yang mulia Allah turunkan di atas gunung yang besar dan kokoh, niscaya gunung itu akan hancur berkeping-keping karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabal la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyiatillah." Seandainya Al-Quran yang mulia Allah turunkan di atas gunung yang besar dan kokoh yang menjadi pasak bumi, niscaya engkau akan melihat gunung itu hancur berkeping-keping karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita menjadi umat yang diturunkan Al-Quran kepada kita, sebuah kitab suci yang paling agung dan paling utama. Kalaulah dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mendapatkan mukjizat dengan mampu membelah bulan, yang kita tidak hadir pada kejadian itu, maka awal-awal surat Al-Qamar yang menjelaskan mukjizat yang dahsyat itu bisa kita baca sampai sekarang. Kalaulah surga yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah terbersit kenikmatannya di hati-hati manusia, yang dahulu Rasulullah pernah sebutkan, jelaskan kepada para sahabatnya, maka surat Ar-Rahman datang menjelaskan bagaimana kenikmatan surga dan kecantikan bidadari yang ada di dalamnya, yang itu dulu pernah memantik semangat para sahabat untuk melakukan amalan-amalan kebaikan. Meskipun mukjizat-mukjizat yang lainnya yang menjelaskan tentang risalah nubuwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berlalu, akan tetapi Al-Quran senantiasa menemani manusia, membimbing manusia, dan Al-Quran akan senantiasa relevan menjawab permasalahan zaman sampai matahari terbit dari tempat ia terbenam. Maka patutlah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan Al-Quranul Karim yang mulia. Barang siapa yang cinta kepada Al-Quran, maka dia akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Sebagaimana perkataan dari Abdullah bin Mas'ud, beliau pernah mengatakan, "Man ahabbal Qur'ana fahuwa yuhibbullahu wa rasuluh." Kata Abdullah bin Mas'ud, sahabat pakar tafsir yang wafat tahun 32 Hijriyah di Madinah, beliau mengatakan, barang siapa yang mencintai Al-Quran, niscaya dia akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Demikian dahsyatnya Al-Quranul Karim yang merupakan mujizat yang paling utama. Akan tapi Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam mengkhawatirkan ketika berlalu masa yang panjang, muncul berbagai macam fitnah di akhir zaman, maka manusia pelan-pelan akan meninggalkan Al-Quran. Jaziratil Arab, sebuah negeri yang awalnya tidak dikenal dalam peta dunia, menjadi imperium besar, menjadi sebuah tempat poros dunia, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Quran. Akan tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khawatir dengan berlalunya masa yang panjang, manusia mulai meninggalkan Al-Quran. Mereka tidak lagi mengambil petunjuk dan bimbingan dari Al-Quran yang mulia. Sampai-sampai keluhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Dalam surat Al-Furqan di ayat yang ke-30, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura." Kata Allah Subhanahu wa taala, berkatalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rabbi, wahai Rabbku, inna qaumi, sesungguhnya kaumku, ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran ini sebagai sesuatu yang ditinggalkan." Oleh karena itu, dalam kesempatan yang berbahagia ini, yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ini, kita sedikit duduk untuk mengetahui apa hak Al-Quran, apa kewajiban kita sebagai seorang muslim terhadap Al-Quranul Karim, sehingga Al-Quran menjadi bimbingan petunjuk bagi kita kaum muslimin. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ada 4 hak Al-Quran yang perlu kita tunaikan. Yang pertama adalah tahsin, kemudian yang kedua adalah tahfiz, yang ketiga adalah tafsir, dan yang keempat adalah tatbik. 4 hak Al-Quran yang merupakan kewajiban kita sebagai seorang muslim dan muslimah. Kewajiban yang pertama atau hak Al-Quran yang pertama adalah tahsin. Al-Quran hendaknya dibaca dengan bacaan yang indah. Dan membaca Al-Quran, kata Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Al-Adhkar, merupakan seutama-utama zikir. Bacaan-bacaan zikir, kalimah-kalimah thayyibah yang ada, itu semua tidak bisa mengalahkan keutamaan bacaan Al-Quran, yang satu hurufnya diganjar dengan 10 kebaikan. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La aqulu alif lam mim harfun, walakin alifu harfun, wa lamu harfun, wa mimu harfun." Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, akan tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Dan satu huruf Al-Quran akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Seorang muslim dan muslimah dituntut untuk tartil dalam membaca Al-Quran. Sebagaimana Allah berfirman, "Warattilil Qur'ana tartila." Dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, beliau mengatakan, kenapa kita diperintahkan membaca Al-Quran dengan tartil, dengan tidak tergesa-gesa, dengan dibaguskan bacaannya. Kata beliau, qalal ulama, berkatalah para ulama, wa tartilu mustahabbu litadabbur. Tartil dalam membaca Al-Quran adalah sesuatu yang dianjurkan untuk tadabbur Al-Quran, walakinnahu aqrabu ilal ijlali wa tawakkir. Yang demikian itu akan lebih dekat di dalam mengagungkan Al-Quran, wa asyaddu ta'thiran fil qalbi, dan memberikan bekas yang lebih kuat di dalam hati manusia. Di dalam baca Al-Quran, maka seorang muslim hendaknya berusaha memperindah bacaannya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Zayyinul Qur'ana bi aswatikum." Hiasilah bacaan Al-Quran dengan suara-suara kalian.
Maka tidak ada cara seorang muslim dan muslimah untuk bisa membaca Al-Quran dengan indah kecuali dia sempatkan waktu belajar ilmu tajwid, belajar ilmu tahsin Al-Quran, yang dengannya dia bisa membaca Al-Quran dengan tepat dan dengan indah. Kalaulah kita membuat sebuah ringkasan di dalam masalah ilmu tajwid, ilmu baca Al-Quran, maka di sana ada 3 pokok hal yang dipelajari. Yang pertama adalah seorang muslim mampu membedakan makharijul huruf, di mana tempat keluarnya masing-masing huruf hijaiyah. Makhrajnya ha berbeda dengan ha, makhrajnya alif beda dengan ain, dan demikian seterusnya. Dan seorang muslim harus belajar, melatih dirinya agar bisa mengeluarkan huruf-huruf Al-Quran dari tempat yang tepat. Kemudian inti yang kedua dalam ilmu tajwid adalah menahan bacaan yang seharusnya ditahan dan tidak boleh menahan bacaan yang seharusnya tidak boleh ditahan. Sehingga di sana muncullah idgham, muncullah ikhfa, dan beberapa yang lainnya yang merupakan bacaan-bacaan yang perlu kita tahan, dan di sana ada idhar yang tidak boleh ditahan dan seterusnya. Jadi tidak boleh seorang membaca tanpa mengikuti kaidah di dalam tajwid. Kemudian yang ketiga adalah memanjangkan bacaan yang seharusnya dipanjangkan. Dan ini yang inti. Ketika bacaan itu seharusnya panjang tetapi dibaca pendek, atau sebaliknya yang pendek dipanjangkan, maka ini bisa berubah maknanya. Maka seorang kalaulah dia ingin meletakkan hak Al-Quran, menjalankan kewajiban kepada Al-Quran, dia harus belajar ilmu tajwid agar dia benar dalam bacaannya dan indah ketika membaca Al-Quranul Karim yang mulia. Kemudian kewajiban yang kedua atau hak yang kedua adalah tahfiz. Itu seorang muslim dan muslimah berupaya untuk menghafal ayat-ayat Al-Quran. Al-Quranul Karim merupakan kitab yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk dihafal. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa innama yassarnahu bilisanika la'allahum yatadhakkarun." Sesungguhnya kami mudahkan Al-Quran dengan bahasamu agar mereka mendapatkan pelajaran. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengulang 4 kali dalam surat Al-Qamar tentang mudahnya Al-Quran untuk dibaca dan dihafal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir." Sungguh kami telah memudahkan Al-Quran lidzikri, untuk diambil pelajaran, fahal min muddakir, maka adakah orang-orang yang mampu yang mau mengambil pelajaran. Kata para ulama-ulama di kalangan para sahabat Abdullah bin Abbas dan yang lainnya, seandainya Allah tidak mudahkan manusia untuk membaca Al-Quran, untuk menghafal Al-Quran, niscaya tidak ada seorang pun yang mampu mengeluarkan lafaz-lafaz Al-Quran. Ini bukan bahasa biasa, akan tapi ini bahasa Rabb pencipta alam semesta, yang seandainya tidak Allah mudahkan, niscaya tidak ada satu orang pun yang mampu membaca Al-Quranul Karim. Kalaulah kita tengok sejarah, tidak ada satu kitab yang dianggap sebagai kitab suci yang mampu dihafal oleh mayoritas pemeluknya kecuali hanya Al-Quranul Karim yang mulia saja. Kita tahu para sahabat adalah manusia yang hidup di masa ummi. Mereka tidak kenal baca dan tulis. Akan tapi ketika ditalakikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayat demi ayat di usia senja mereka, Abdullah di usia senja mereka, Abu Bakar As-Siddiq sudah sepuh usianya, Umar bin Khattab sudah tua usianya, demikian pula sahabat-sahabat senior yang lainnya. Akan tapi ayat demi ayat dibacakan untuk mereka dan mereka mampu menghafalnya. Maka kalaulah seorang ingin menunaikan hak Al-Quran, hendaknya dia berupaya untuk menghafal ayat-ayat Al-Quran. Dan yakinlah bahwasanya ayat Al-Quran adalah sesuatu yang mudah untuk dihafal. Jangankan orang dewasa yang bisa baca tulis, yang pandai baca Al-Quran, anak-anak kecil yang tidak tahu bacaan, yang tidak pandai menulis dan membaca, kalaulah kita talakikan kepada mereka
satu demi satu ayat Al-Quran niscaya mereka akan hafal. Itu anak kecil, apalagi orang yang dewasa yang Allah berikan kemudahan untuk membaca dan mencerna. Maka beruntunglah orang-orang yang diberikan kemudahan untuk menghafal Al-Quran. Salah satu kiat ya di dalam menghafal Al-Quran, yang pertama, kita hendaknya meluruskan niat kita di dalam menghafal Al-Quranul Karim yang mulia. Kita ingin menjalankan salah satu kewajiban, kita ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk tujuan-tujuan dunia. Kemudian usahakan untuk menggunakan satu mushaf yang khusus, terutama mushaf pojok, artinya di akhir lembaran itu akhir ayat, itu lebih mudah. Kenapa kita menggunakan satu mushaf? Karena ketika bergonta-ganti mushaf dan kita terlupakan dalam satu ayat, kita akan sulit untuk mengingatnya. Tapi ketika menggunakan satu mushaf dan mushafnya yang bagus, ketika dibuka-buka tidak cepat rusak, maka kita akan ingat bahwa kita lupa di baris yang kesekian, di lembar yang kesekian. Kemudian di antara caranya lagi, saat bagi yang ingin menghafal Al-Quran adalah membaca atau menghafal Al-Quran di waktu-waktu yang senggang. Seperti misalnya di antara waktu azan dan iqamah ada 15 menitan. Kalaulah kita bisa menghafal 1-2 ayat dan itu dikumpulkan, maka sangat luar biasa. Apalagi ketika kita mampu misalnya dalam satu kali sholat itu menghafal 3 baris ya, seandainya saja satu kali sholat 3 baris, meskipun belum mungkin, artinya terbata-bata, kita pasti perlu membuka 1-2 kali. Satu kali sholat 3 baris, maka 5 kali sholat berapa baris? 15 baris, dan itu 1 halaman, 1 muka. Kalaulah 1 hari kita bisa membaca, bisa menghafal 1 halaman, kalau 20 hari berapa halaman? 20 halaman, 20 halaman atau 20 muka, dan itu sekitar 1 juz. Hanya dalam waktu 20 hari. 1 bulan 30 hari, yang 10 harinya kita gunakan untuk murojaah. Jadi 10 harinya kita gunakan untuk murojaah. Kalaulah 1 bulan seorang bisa menghafal 1 juz, maka 10 bulan berapa juz? 10 bulan berapa juz? 10 juz. Dan setahun ada 12 bulan, 2 bulannya digunakan untuk murojaah. Kalaulah seorang dalam setahun dia mampu menghafal 10 juz, maka 3 tahun dia hafal berapa juz? 30 juz. Dan itu bisa dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangat banyak sekali keutamaan orang-orang yang menghafal Al-Quran. Di antaranya, tidaklah seorang itu ditunjuk sebagai imam kecuali karena bacaannya, karena hafalannya yang banyak. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Waliya ummakum aktsarukum Qur'anan." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hendaknya yang menjadi imam di antara kalian adalah orang-orang yang paling banyak bacaan Al-Qur'annya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya telah letih menggali kubur para syuhada Uhud, melepuh tangan-tangan mereka karena menggali kubur untuk para syuhada Uhud, maka Rasulullah menggabungkan 1 liang untuk 4 orang jenazah. Dan tahukah kita siapa orang yang paling bawah letaknya? Di antara sekian jenazah itu, yang diletakkan paling bawah adalah yang paling banyak hafalan Qur'annya. Ini menunjukkan keutamaan orang-orang yang menghafal Al-Quran. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudahan di dalam menghafal Al-Quranul Karim yang mulia. Dan ketika seorang menghafal Al-Quran, maka insya Allah hidupnya menjadi berkah. Ketika proses menghafal, dia mendapatkan banyak kebaikan dan pahala yang berlipat ganda, dan biasanya dia akan dibimbing untuk menjauhi berbagai dosa dan keburukan. Kemudian yang berikutnya, hak yang ketiga atau kewajiban yang ketiga adalah tafsir. Tafsir maksudnya kita sebagai seorang muslim berusaha untuk mentadabburi Al-Quran. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Kata Allah Subhanahu wa taala, ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu, liyadabbaru ayatihi, untuk ditadaburi, untuk direnungkan ayat-ayatnya, waliyatadzakkara ulul albab, dan agar mendapatkan pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran. Kata Imam At-Tabarani, kata Imam At-Tabari rahimahullahu taala, ketika menafsirkan ayat yang mulia ini, surat Shad pada ayat yang ke-29, beliau mengatakan, liyadabbaru hujajallahi allati fihi, hendaknya kita mentadaburi hujah-hujah Allah yang ada di dalamnya, wa ma syuri'a fihi min syara'i'ih, dan mentadaburi syariat-syariat yang ada di dalamnya, fayata'adhu wa ya'malu bihi, dan agar mereka mengambil pelajaran dan bisa mengamalkan Al-Quran. Tidak bisa seorang itu memahami ayat-ayat Al-Quran kecuali dia memiliki perangkat keilmuan yang mapan untuk memahami, mengeluarkan istimbatul ahkam dari ayat-ayat Al-Quran. Di antara salah satu keilmuan yang patut dimiliki oleh seorang mufassir yang akan menafsirkan Al-Quran, mengeluarkan hukum dan hikmah dalam Al-Quran, maka dia harus memahami ulumul Quran, ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran. Dia harus belajar tentang asbabun nuzul, ilmu tentang sebab diturunkannya Al-Quranul Karim. Dan mayoritas ayat-ayat Al-Quran itu tidak memiliki sababun nuzul, karena satu ayat tidak bisa dikatakan memiliki sababun nuzul kecuali ada dalil yang kuat yang menunjukkan bahwa itu sababun nuzul sebuah ayat. Dan dalil yang digunakan itu memiliki indikasi, memiliki qarinah bahwa itu menjadi sababun nuzul suatu ayat. Sehingga banyak ayat-ayat keluar yang tidak ada sababun nuzulnya, tapi ada yang memiliki sababun nuzul. Kemudian dia harus tahu tentang ilmu nasakh, ilmu an-nasikh wal mansuh. Mana ayat-ayat Al-Quran yang terhapus, yang dihapuskan dengan ayat-ayat setelahnya. Dan di dalam Islam, nasih dan mansuh itu ada 4 tingkatannya, atau ada 4 jenisnya, yaitu Al-Quran dinasah dengan ayat yang lainnya, Al-Quran dinasah dengan as-sunnah, dengan hadis, kemudian hadis dinasah oleh Al-Quran, dan hadis dinasah dengan hadis yang lainnya. Di dalam masalah nasah ini ada 3 pembagian. Ada yang ayatnya itu dinasah lafadznya, tapi hukumnya tetap berlaku. Ayatnya tidak ada, tapi hukumnya tetap berlaku. Seperti ayat tentang rajam. Dulu ada ayat tentang rajam dalam Al-Quran, tetapi dihapus ayatnya, redaksinya, tetapi hukumnya tetap berlaku. Ada ayat yang redaksinya tetap ada, tetapi hukumnya tidak berlaku lagi. Di antara contohnya adalah perintah bersedekah ketika akan berkonsultasi dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu ayat dalam surat Al-Mujadilah. Ayat itu tidak diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kecuali 10 hari saja, dan tidak ada sahabat yang pernah mengamalkan ayat itu kecuali hanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu saja. Ali bin Abi Thalib sempat menyedekahkan 1 dinar, dan beliau bertanya kepada Nabi dengan 10 pertanyaan. Nah, kemudian 10 hari setelah itu dihapuslah ayat yang mulia tersebut dalam surat Al-Mujadilah. Kemudian ada ayat yang lafadznya dan hukumnya dihapus, seperti misalnya ayat tentang persusuan yang menjadikan mahram. Kita tahu bahwa mahram itu karena 3 jalur, karena jalur nasab, karena jalur pernikahan, dan karena jalur persusuan. Yang menjadi permasalahan adalah berapa kali susuan yang menjadikan seorang itu menjadi mahram bagi orang yang menyusuinya. Maka dulu ada ayat yang mengatakan 3 dan seterusnya, kemudian dihapus ayat itu dan hukumnya dihapus menjadi 5 kali susuan yang mengenyangkan. Kembali lagi dalam permasalahan kita bahwa seorang tidak akan bisa memahami Al-Quran kecuali dia tahu ulumul Quran. Dia tahu tentang asbabun nuzul,
Dia tahu tentang an-nasikh wal mansukh. Dia juga perlu tahu pula tentang maki dan madani. Mana ayat-ayat yang diturunkan sebelum hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah, dan mana ayat yang diturunkan setelah hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Kalaulah kita bagi kita klasifikasi 114 surat dalam Al-Qur'an, maka akan terbagi menjadi 3 kategorisasi. Dilihat dalam sisi maki dan madaninya. Yang pertama adalah ada 81 ayat makiyah dan ada 20 ayat madaniyah, dan ada pula 13 ayat yang diperselisihkan apakah dia maki dan madani. Jadi ada ayat yang ijma' para ulama itu maki, artinya diturunkan sebelum hijrahnya Nabi ke Madinah, dan ada yang ijma' bahwa itu adalah madani. Dan ada pula ayat-ayat yang diperselisihkan. 13 surat itu ya, kalau kita tengok kembali maka 7 diantaranya lebih dekat dengan makiyah, dan 6 dari 13 itu lebih dekat dengan madaniyah, sehingga total surat-surat makiyah itu adalah 88 surat, dan total surat madaniyah ada 26 surat, sehingga totalnya 114 surat. Kalau kita lihat ya, Rasulullah berdakwah di Makkah itu selama berapa? 13 tahun, dan jumlah surat makiyah jauh lebih banyak daripada surat madaniyah, 88 surat. Sedangkan surat madaniyah hanya berjumlah 26 surat, dan Rasulullah pernah berdakwah di Madinah selama 10 tahun. Totalnya 23 tahun untuk menurunkan 114 surat. Yang perlu kita ketahui bahwasanya di dalam surat makiyah atau di dalam surat madaniyah terkadang ada 1-2 ayat yang menyelisihi. Misalnya dalam surat Al-Insan, yang secara umum surat itu adalah surat makiyah, tetapi ada beberapa ayat yang disebut sebagai surat atau ayat madaniyah. Dan itu biasa. Jadi biasa dalam satu surat, meskipun secara umum dia makiyah atau madaniyah, ada ayat yang berbeda dengan keumuman surat tersebut. Kalaulah kita tidak memiliki ilmu tentang tafsir Al-Quran, maka hendaknya kita meluangkan waktu untuk hadir di majelis kajian tafsir Al-Quran. Karena tafsir Al-Quran kajian tafsir Al-Quran merupakan ilmu yang paling mulia, karena yang dipelajari adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang merupakan sumber dari segala sumber ilmu di dalam Islam. Dan di dalam penafsiran itu ada 4 kategori. Ada tafsir tahlili, tafsir analitis, kemudian ada tafsir maudhu'i, tafsir tematik, tafsir ijmali, tafsir global, dan tafsir muqaran, yaitu tafsir komparasi. Dan seorang yang belajar tafsir itu harus bersabar, karena satu demi satu ayat Al-Quran dipelajari itu butuh waktu yang lama. Apa kata Imam Malik rahimahullah ta'ala, Imam Darul Hijrah, ketika menyebutkan tentang panjangnya masa Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, sahabat yang sangat peduli dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam mempelajari surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah itu ayatnya tidak sampai 300-an ayat, 2,5 juz surat Al-Baqarah. Tahukah kita berapa lama Abdullah bin Umar mempelajari surat Al-Baqarah? Kata Imam Malik rahimahullah ta'ala, bila mengatakan anna Abdullah ibni Umar makatha ala suratil Baqarah 8 sinina yata'allamuha. Kata Imam Malik rahimahullah ta'ala, Abdullah bin Umar seorang sahabat besar yang dia fokus belajar surat Al-Baqarah 8 sinin, selama 8 tahun lamanya. Ini seorang sahabat yang dia paham bahasa Arab, yang dia dekat dengan sumber tafsir Al-Quran. Maka hendaknya kita bersabar di dalam mempelajari ayat-ayat Al-Quran. Sudah ada berapa tadi hak Al-Quran? Ada 3. Yang pertama apa? Tahsin, membaca dengan indah. Yang kedua, tahfidz, menghafal Al-Quran. Yang ketiga, tafsir, memahami makna Al-Quran. Dan yang keempat adalah tatbik, mengamalkan Al-Quran di dalam kehidupan. Al-Quranul Karim diturunkan untuk diamalkan. Kalaulah pada pembahasan tafsir, seorang muslim mau tidak mau harus menyempatkan diri duduk
mempelajari tafsir Al-Quran. Kalau dia tidak mampu, maka dia harus duduk di majelis tafsir Al-Quran. Karena tidak ada cara supaya dia paham ayat demi ayat kecuali harus belajar. Dan itu butuh waktu. Maka setelah dia tahu bagaimana makna dan maksud Al-Quran tersebut, dia berupaya untuk mengamalkannya di dalam kehidupan dia. Sebagaimana Rasulullah SAW menyebutkan tentang keutamaan umat Islam di atas umat-umat sebelumnya di kalangan ahlul kitab. Maka Nabi SAW bersabda, utinal Qur'ana, kami diberikan Al-Quran, fa'alimna, maka kami mengamalkan kandungan Al-Quran ila ghurubi syamsi, sampai tenggelam matahari. Artinya menyelesaikan sisa waktu dunia sampai kiamat setelah berlalunya umat-umat terdahulu di kalangan Yahudi dan Nasrani. Apa kata Nabi? Fa'utina kirataini, maka kami mendapatkan 2 kirat. Umat-umat sebelumnya mengamalkan kitab suci mereka Taurat dan Injil hanya mendapatkan 1 kirat. Adapun umat Islam ketika mereka mengamalkan Al-Quran, maka amalan mereka dilipat gandakan 2 kali lipat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengamalkan Al-Quranul Karim tidak harus menunggu selesai belajar Al-Quran, artinya selesai 30 juz baru diamalkan. Tidak seperti itu. Akan tapi ketika seorang mempelajari ayat demi ayat, bahkan para sahabat dulu belajar 10 ayat, maka mereka berusaha mengamalkan dalam kehidupannya. Setelah dia dapatkan bahwa tafsiran ayat ini inilah maknanya, maka dia berusaha bagaimana itu bisa diaplikasikan dalam kehidupannya. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Abdullah bin Mas'ud pernah mengatakan, menggambarkan bagaimana para sahabat di dalam mempelajari dan mengamalkan Al-Quran. Dia mengatakan, kana ar-rajulu minna idza ta'allama 10 ayatin lam yujawizhunna hatta ya'rifa ma'anihinna wal amala bihinna. Kata Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ini sahabat pakar tafsir yang dia tahu 2/3 ayat Al-Quran, di mana ayat itu diturunkan dan kepada siapa ayat itu ditujukan. Abdullah bin Mas'ud pernah talaki secara langsung kepada Nabi SAW yang tidak melalui perantara. Salah satunya ketika turun surat yaitu turun surat Al-Mursalat. Abdullah bin Mas'ud talaki dari lisan Nabi SAW yang mulia, sehingga waktu itu ada keluar ular yang sempat mengganggu, akhirnya dikejar-kejar dan akhirnya lepaslah dia. Artinya Abdullah bin Mas'ud adalah sahabat yang utama di dalam ilmu Al-Quran. Maka bagaimana beliau menggambarkan para sahabat ketika berinteraksi dengan Al-Quranul Karim yang mulia. Kata dia, seorang dari kami ketika telah mempelajari 10 ayatin, 10 ayat Al-Quran, lam yujawizhunna, mereka tidak akan meninggalkannya hatta ya'rifa ma'anihinna, sampai dia tahu ini maknanya apa ayat ini, maksudnya bagaimana, wal amala bihinna, dan dia berusaha untuk mengamalkannya. Kalaulah kita tengok bagaimana kisah para sahabiat ketika Allah turunkan surat An-Nur di ayat yang ke-31, turun di awal-awal Islam, Allah turunkan wal yadribna bihumurihinna ala juyubihin. Allah berfirman dari langit yang ke-7 kepada para muslimah, kepada para sahabiat, kepada ummahatul mukminin. Kata Allah, hendaklah mereka menutup kain kerudung mereka ala juyubihin, ke dada-dada mereka. Apa kata Aisyah radhiyallahu ta'ala? Ibunda Aisyah adalah seorang sahabiah yang wafat tahun 58 Hijriah di Madinah. Ibunda Aisyah adalah seorang sahabiah yang terbanyak keempat yang meriwayatkan hadis dari Nabi SAW. Ibunda Aisyah meskipun seorang ibu rumah tangga, beliau telah hafal 2210 hadis Nabi SAW. Beliau menggambarkan setelah turun ayat tadi, hendaklah para muslimah menutup kain kerudung mereka ke dada-dada mereka. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, wa akhadna azrahunna, maka mereka mengambil sarung-sarung mereka, selimut-selimut mereka, min kibalil hawashi fahtamarna biha, lalu mereka merobeknya, fasaqaqnaha, mereka merobeknya min kibalil hawashi, untuk dijadikan, untuk dibentuk, fahtamarna biha, dan dijadikan kerudung dengannya. Jadi tidak menunggu 1-2 bulan, ketika turun ayat itu maka saat itu diamalkan. Abu Talhah radhiyallahu ta'ala anhu, Abu Talhah seorang
sahabat yang cukup kaya pada masanya. Beliau adalah seorang pengusaha, seorang saudagar, dan dia memiliki harta yang sangat besar, yang sangat potensi untuk dikembangkan. Sebuah kebun yang indah dan strategis karena berada di depan Masjid Nabawi, di depan Masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan surat Ali Imran di ayat yang ke-92, dibacakan ayat itu kepada Abu Talhah dan para sahabat yang lainnya. Rasulullah bersabda, menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun." Lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Wahai para sahabatku, kalian tidak akan pernah mencapai albir, kebaikan yang paling puncak, hatta tunfiku mimma tuhibbun, sampai kalian berani menginfakkan apa yang kalian cintai. Apa kata Abu Talha ketika mendengar ayat ini? Ini pertama kali dia dengar ayat itu. Dia tidak menunggu sebulan, setahun, 10 tahun. Ketika dia dengar ayat itu, dia datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia katakan, "Wahai Rasulullah, aku memiliki Bayruha, sebuah kebun yang sangat indah dengan kurma-kurma yang sangat subur. Dia strategis di depan Masjid Nabawi letaknya. Maka aku infakkan harta itu kepada Allah dan Rasulnya." Demikianlah para sahabat, ketika turun ayat maka mereka berpikir bagaimana mengamalkannya. Setelah mereka tahu bahwasanya itulah tafsiran ayat itu, keberanian untuk berinfak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ayat ini sekarang menjadi datar ketika didengarkan oleh manusia. Padahal dulu ayat itu berhasil memantik semangat para sahabat untuk mengeluarkan harta mereka, bahkan untuk mengorbankan nyawa dan darah mereka untuk kejayaan Islam. Apa kata Abdurrahman As-Sulami, Abu Abdurrahman As-Sulami, ketika beliau menggambarkan tentang pengamalan Al-Quran? Seorang hendaknya berusaha mengamalkan Al-Quran ini secara kolektif, secara berjamaah, dan itu lebih mudah. Maka seandainya jamaah masjid ini bersatu, ta'awun untuk bagaimana kita mewujudkan implementasi ayat Al-Quran, maka itu sesuatu yang sangat utama. Apa kata Abu Abdurrahman As-Sulami rahimahullahu ta'ala? Beliau mengatakan, "Haddatsana alladhi kanu yaqra'una al-Qur'an." Telah menceritakan kepada kami para sahabat yang membaca Al-Quran. Abu Abdurrahman As-Sulami adalah seorang tabi'in. Telah menceritakan kepada kami para sahabat yang membaca Al-Quran. Siapa mereka? Kata Abu Abdurrahman As-Sulami, ka Utsman bin Affan, seperti Utsman bin Affan, wa Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud wa ghairihima, dan yang selain keduanya. Kenapa disebutkan Utsman dan Abdullah bin Mas'ud? Utsman bin Affan adalah seorang khulafaur rasyidin yang sangat cinta dengan Al-Quran, yang dalam satu kali baca Al-Quran di bulan Ramadan, satu harinya dia bisa menghatamkan satu kali hataman Al-Quran 30 juz. Utsman bin Affan. Utsman bin Affan adalah seorang khulafaur rasyidin yang wafat tahun 35 Hijriah, dibunuh oleh para pemberontak. Sedang apa? Sedang membaca Al-Quranul Karim yang mulia. Utsman bin Affan adalah seorang yang pernah mengatakan dengan ucapan yang sangat indah yang dinukil oleh Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya Ighathatul Lahfan. Kata Utsman bin Affan, "Lau taharat qulubuna ma syabi'at min kalamillah." Seandainya hati kita bersih, niscaya kita tidak akan pernah puas dalam membaca Al-Quran. Kita tidak akan pernah lelah dalam membaca Al-Quran. Ketika seorang berat dalam membaca Al-Quran, itu salah satu indikasi hatinya sedang terkontaminasi. Kenapa yang disebut adalah Abdullah bin Mas'ud? Abdullah bin Mas'ud sahabat pakar tafsir yang sudah kita jelaskan. Bagaimana mereka mengabarkan kepada Abu Abdurrahman As-Sulami, seorang tabi'in. Kata dia, annahum kanu idza ta'allamu minan nabiy sallallahu alaihi wasallam 10 ayatin. Mereka para sahabat ketika telah belajar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 ayat, bukan satu surat, 10 ayat. Lam tujawizuha, mereka tidak meninggalkannya, hatta yata'allamu ma fiha minal ilmi wal amal, kecuali mereka tahu secara keilmuan dan pengamalan. Qalu,
Mereka mengatakan fata'allamnal Qur'ana wal ilma wal amala jami'an. Maka kami mengamalkan Al-Qur'an, maka kami mempelajari Al-Qur'an dan mengamalkannya secara bersama-sama. Jadi saling ta'awun di antara mereka. Jangan dikira orang yang tidak mengamalkan Al-Qur'an adalah perkara yang sederhana. Orang yang tidak mengamalkan Al-Qur'an dibuat permisalan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan permisalan yang sangat buruk. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Jumu'ah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Matsalul ladzina hummilut Taurata tsumma lam yahmiluha kamatsalil himar yahmilu asfara bi'sa matsalul qaumil ladzina kazzabu biayatillah wallahu la yahdil qaumadz zalimin." Kata Allah Subhanahu wa taala, permisalan orang-orang yang telah diberikan Taurat kepada mereka, yang mereka tidak mengembannya, artinya mereka tidak mempelajari dan tidak mengamalkannya. Kamatsalil himari yahmilu asfara. Mereka seperti himar, seperti keledai yang memikul kitab-kitab kuning. Keledai itu ketika diberikan kitab di atas punggungnya yang besar, yang berat, yang penuh dengan isi keilmuan, maka keledai tetaplah keledai dengan kejahilannya. Dia tidak menjadi pandai, dia tidak menjadi pintar dengan apa yang ada di atas punggungnya. Dan keledai dijadikan perumpamaan sebagai permisalan yang buruk bagi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, yang tidak mau mempelajari ayat-ayat Al-Quran, yang tidak mau mengamalkan ayat-ayat Al-Quran. Apa kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in? Kata beliau, meskipun perumpamaan ini Allah sebutkan bagi orang-orang Yahudi, orang-orang Ahlul Kitab yang diberikan Taurat, akan tapi sebenarnya maknanya sama dengan orang yang dibebani Al-Quran kepada mereka. Ketika mereka tidak mau mengamalkannya, tidak memenuhi haknya, tidak memeliharanya sebagaimana mestinya. Jadi ketika seorang sudah tahu ilmunya, maka hendaknya dia berusaha untuk mengamalkan Al-Quranul Karim di dalam kehidupan. Ini para ikhwah rahimani wa rahimakumullah yang bisa kita bahas di kajian yang semoga berbarokah ini. Ada 4 hak-hak Al-Quran yang perlu kita tunaikan, yaitu tahsin, kita harus membaca dengan indah, dan kita harus belajar ilmu tajwid, kemudian tahfidz, kita berusaha untuk menghafal Al-Quran ayat demi ayat, sedikit demi sedikit, kemudian tafsir, berusaha mengetahui maknanya, dan yang berikutnya adalah berusaha mengamalkan dalam kehidupan kita. Tapi ini para ikhwah rahimani wa rahimakumullah yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. Semoga bisa memantik semangat kita untuk semakin dekat dengan Al-Quranul Karim yang mulia. Kita dibukakan hati untuk mempelajari Al-Quranul Karim dan mengamalkannya dalam kehidupan, sehingga kita dimudahkan untuk masuk ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Anda mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Kita akhiri wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.